ke-21, dia telah pergi membawa sakit hatinya. "Apa Mama tahu kenapa malam itu aku bisa bersama Aileen?" Teriakan Alfian kembali menggema, menciptakan suasana hening yang menegangkan. Semua diam. Tak ada yang bersuara. Galih memberi isyarat kepada semua Art untuk masuk ke kamarnya masing-masing, meninggalkan mereka bertiga di ruangan itu. "Malam itu terjadi bukan karena Aileen yang merayu aku, tapi aku yang sudah memaksa dia. Dan Mama mau tahu kenapa? Semua itu hasil perbuatan Riana, calon mantu kebanggaan Mama. Dia berusaha menjebakku dengan memasukkan obat perangsang ke minumanku." "Apa?" Wajah Mama Feni semakin pucat. Ia masih ingat ketika Riana mendatanginya dan melaporkan bahwa Alfian telah menyewa seorang wanita panggilan untuk teman tidur semalam. Galih yang paham situasi langsung mendekat dan menyerahkan ponselnya. Sebuah rekaman kejadian di hotel ketika Riana diam-diam memasukkan sesuatu ke dalam minuman dan memberikannya kepada Alfian. Sontak saja rekaman CCTV itu membuat sang mama syok luar biasa. Malam itu Aileen dijual ibunya seharga 1 miliar untuk melayani seorang laki-laki yang mencari gadis perawan. Orang itu aku, Mah. Aku yang membeli Aileen. Malam itu Aileen datang dengan badan penuh lebam karena habis dipukuli ibunya. Dia dijual dan dipaksa melakukan apa yang tidak pernah dia lakukan, dan Mama masih bisa berpikir kalau Aileen wanita panggilan. Mama Feni tersentak mendengar semua ungkapan hati Alfian. Rasa bersalah menyergap hatinya bertubi-tubi. Apalagi setelah membaca hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa bayi tak berdosa yang kemarin ia usir dari kehidupannya ternyata adalah cucunya sendiri. "Mama minta maaf, Al. Mama sudah melakukan kesalahan besar," ucap Mama Feni. Bulir kristal bening menerobos membasahi pipinya. Alfian hanya menatap Mama Feni dengan tatapan penuh amarah dan kecewa. "Sudah terlambat, Mah. Aileen sudah pergi membawa anakku. Dia pergi membawa semua rasa sakit dan kecewanya. Sekarang mungkin dia berpikir bahwa aku sama jahatnya dengan kalian semua. Karena itu dia memilih pergi." Tak ada kata yang terucap dari mulut Mama Feni. Wanita itu menangis sejadi-jadinya. "Sekarang aku tidak tahu di mana mereka. Apa mereka kedinginan di luar sana? Apa Aileen sedang kelaparan? Dan semua itu karena Mama." Rasanya Alfian benar-benar ingin meruntuhkan bangunan rumahnya yang mewah itu menjadi puing-puing kecil. Dirinya tinggal di rumah mewah, sementara anaknya terlunta-lunta di luaran sana. Tak tahan berlama-lama di rumah itu, Alfian memilih segera pergi. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan kepada mamanya jika masih di sana dalam keadaan marah. Selembar uang 10.000 dan 5.000 rupiah terselip di dompet. Aileen yang kini berdiri di depan minimarket tak jauh dari rumah kontrakannya itu tampak kebingungan. Wajahnya murung meratapi nasib hidupnya. Apa yang bisa ia beli dengan uang 15.000 rupiah? Fisiknya belum pulih sepenuhnya, sehingga belum dapat bekerja kembali. Selain itu, Aileen tidak memiliki benda apapun yang bisa diuangkan untuk menyambung hidup. Aileen menengadahkan kepalanya, melihat langit yang cerah dan terik. Kemudian menatap bayinya yang tertidur lelap dalam gendongannya. Dengan segera ia menutup wajah bayinya dengan kain gendongan yang Bu Rina berikan padanya. Tadi ia tidak berani meninggalkan baby boy sendirian di rumah karena takut bayinya itu akan terbangun dan menangis. Aileen juga tidak enak menitipkan pada Bu Rina. Alhasil, ia membawa bayi itu di tengah teriknya mentari. "Aku harus beli apa dengan uang segini?" Aileen melangkah masuk, menengok ke arah kanan dan kirinya. Bingung harus membeli apa dengan uang yang ia miliki saat ini. Beruntung beberapa hari ini Bu Rina membawakannya makanan setiap hari. Sehingga Aileen benar-benar merasa terbantu. Ia bernapas panjang. Hati kecilnya mulai membandingkan kehidupannya dengan wanita lain yang mungkin lebih beruntung ditemani suami atau mertua dalam mengurus bayi yang baru lahir. Sedangkan dirinya hanya sendirian. Terkadang, di tengah malam pun Aileen harus menahan kantuk menjaga si kecil yang rewel. Setelah beberapa saat terdiam, mata Aileen tertuju pada mie instan yang berjejer di rak. Bingung harus membeli apa,
Akhirnya Aileen mengambil beberapa bungkus mie instan dan membayar di kasir. Itu pun Aileen memilih mie dengan harga yang paling murah. Setelah keluar dari minimarket, ia menghela napas panjang. Berdiri di sisi jalan yang tampak ramai. Kamu yang kuat ya, sayang? Setelah kondisi Mama lebih baik, Mama akan bekerja untuk kamu supaya kamu tidak kekurangan apapun. Bisiknya kepada si kecil yang masih terlelap, senyum tipis terlukis di sudut bibirnya. Bayi mungil itu benar-benar seperti pantulan Alfian. Tidak ada satupun bagian wajahnya yang tidak menyerupai sang papa. Aileen menutup kembali wajah putranya dengan kain agar tidak terlindungi dari teriknya mentari. Tanpa disadari oleh Aileen, sepasang mata sedang mengintainya. Bayu yang kebetulan berada di minimarket untuk membeli sesuatu sejak tadi memperhatikan tingkah Aileen. Mulai dari memasuki minimarket, wanita itu terlihat bingung. Kemudian membuka dompetnya dengan wajah murung, lalu membeli beberapa bungkus mie instan. Dari tingkah Aileen itulah Bayu dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan Aileen tidak mempunyai banyak uang untuk membeli makanan lain. Aku jadi penasaran di mana suaminya? Kenapa mereka terpisah padahal Aileen baru saja melahirkan seorang anak? Gumam Bayu dalam hati. Selain itu dalam pandangannya, Aileen adalah seorang wanita yang cukup cantik dan manis. Laki-laki bodoh mana yang sudah menyia-nyiakan dan membiarkannya hidup terlantar? Bayu kembali memperhatikan wanita di luar sana. Aileen yang hendak menyeberang jalan itu berniat memasukkan dompetnya ke dalam kantong plastik berisi mie instan. Tetapi karena terburu-buru dan kesulitan karena sedang menggendong bayi, dompetnya tidak masuk ke dalam kantong plastik dan malah terjatuh tanpa ia sadari. Melihat itu, Bayu cepat-cepat keluar dan mengambil dompet Aileen yang jatuh di sisi jalan. Baru akan memanggil, Aileen sudah berada di seberang. Membuat tangan Bayu menggantung di udara. Cepat sekali perginya. Lelaki itu berdecak sembari membolak-balikan dompet berwarna nude itu di tangannya. Tiba-tiba rasa penasaran kembali menguasai pikiran Bayu. Ia memberanikan diri membuka dompet itu. Dan ternyata dugaannya tadi tidak meleset. Tidak ada selembar pun uang yang tersisa di dalamnya. Hanya ada selembar KTP di sana. Ah, nama panjangnya Aileen Anjani, ya? Gumamnya sambil membaca nama yang tertera pada KTP. Nama yang cantik, secantik orangnya. Manik hitam Bayu pun harus terbelalak untuk kesekian kali ketika membaca keterangan status yang tertera. Apa? Belum menikah? Tapi, dia baru saja melahirkan. Apa jangan-jangan anaknya itu hasil hubungan gelapnya dengan seorang pria? Tak ingin menebak sendiri, Bayu memutuskan untuk pulang. Begitu memasuki rumah, terdengar suara berisik dari arah dapur. Ia berjalan ke arah dapur dan melihat sang ibu yang sedang sibuk membuat jus. Itu pasti jus untuk Aileen. Gumam Bayu kembali menebak. Ia tahu betul jika ibunya sama sekali tidak menyukai jus. Jadi untuk siapa lagi kalau bukan untuk Aileen? Bayu berdiri di ambang pintu yang mengarah ke dapur. Melipat tangan di depan dada. Ia bingung dan heran sendiri melihat ibunya. Ibunya itu memang mempunyai hati yang baik. Namun, meski begitu, ia cukup hati-hati untuk mengizinkan seseorang tinggal di rumahnya. Dari sini Bayu menarik kesimpulan bahwa Aileen adalah wanita baik-baik. Jika tidak, sang ibu pasti tidak akan mengizinkannya tinggal di rumah sewanya tanpa harus membayar. Apalagi ibunya sangat perhatian dan setiap hari membawakan makanan. Bayu melangkahkan kaki pelan, menarik kursi dan duduk di samping kitchen set. Bu? Panggil Bayu. Ham? Bu Rina hanya melirik sebentar, kemudian kembali memotong buah dan memasukkannya ke dalam blender. Mau tanya sesuatu? Kedua alis Bu Rina mengerut. Tanya apa? Ibu kenal Aileen di mana, sih? Ah, itu. Ibu bertemu Aileen di masjid depan komplek. Waktu itu ibu lihat dia tidur di masjid beberapa hari. Katanya dia hidup sendirian dan sedang mencari kontrakan murah tapi belum dapat. Karena ibu kasihan ya sudah, ibu tawarkan saja dia tinggal di rumah sebelah. Kebetulan rumah di sebelah kan sudah lama kosong. Bayu mengangguk paham.
Ibu tidak pernah tanya di mana ayah dari anaknya gitu? Tanya Bayu lagi. Atau, dia tidak pernah cerita ke ibu tentang ayah dari anaknya? Tidak. Ibu tidak tanya dan Aileen juga tidak bercerita. Ibu tidak mau ikut campur sama masalah rumah tangga orang. Itu kan privacy. Jawab Bu Rina lagi. Rumah tangga? Status dia di KTP masih single, batin Bayu berucap. Ia sangat penasaran. Siapa Aileen sebenarnya? Kehidupan seperti apa yang Aileen jalani sebelumnya? Kenapa Aileen bisa mempunyai anak tanpa suami? Apa benar Aileen berhubungan gelap dengan seorang pria sampai mempunyai anak? Kemudian akhirnya dibuang? Sebentar ya, ibu mau bawa jus ini untuk Aileen dulu. Ucap Bu Rina setelah memasukkan jus ke dalam gelas. Jusnya untuk Aileen? Tanya Bayu. Bu Rina menjawab dengan anggukan kepala. Kalau begitu biar aku saja yang bawakan, Bu. Bayu menawarkan diri untuk mengantarkan jus itu. Boleh. Aileen berkeliling di sekitar rumah sambil melirik ke kanan dan kiri. Ia baru sadar tidak menemukan dompetnya di dalam kantongan mie instan tadi. Padahal ia ingat betul ketika hendak menyeberang jalan memasukkan dompet itu ke dalam kantong. Apa jangan-jangan jatuh di jalan, ya? Ia bergumam pelan. Kalaupun jatuh, dompet itu pasti sudah diambil orang. Akhirnya, Aileen memilih untuk tidak terlalu memikirkan. Toh, di dalam dompet itu tidak ada selembar pun uang. Kondisi dompet pun sudah sobek di beberapa bagian. Suara ketukan pintu berhasil mengalihkan perhatian Aileen. Wanita itu segera beranjak menuju pintu. Mungkin yang datang adalah Bu Rina seperti biasa. Namun, seketika Aileen terperanjat saat melihat Bayu yang ada di ambang pintu dengan sebuah nampan berisi jus dan juga camilan. Hai, ibu minta aku bawakan jus untuk kamu. Ucap lelaki itu dengan senyum ramah. Selama beberapa detik, Bayu terpaku memandangi wajah Aileen. Wanita itu tampak lebih cantik dan manis jika dilihat dari jarak lebih dekat. Bayu yakin kulit putih mulus milik Aileen itu belum pernah terpoles skincare, karena terlihat sangat alami. Terima kasih, Mas. Balas Aileen sopan, sambil meraih nampan dari tangan Bayu. Saya jadi tidak enak merepotkan ibu terus. Tidak apa-apa, namanya juga tetangga. Kecanggungan seketika tercipta di antara kedua orang itu. Bayu merasa tidak nyaman karena Aileen tidak mempersilahkannya untuk masuk. Malah ia dibiarkan berdiri di ambang pintu. Wanita itu meletakkan nampan di meja. Alisnya saling bertaut ketika melihat Bayu masih berdiri di ambang pintu. Ada apa, Mas? Bayu baru tersadar dari lamunan. Oh, ini, tadi aku menemukan dompet di pinggir jalan. Ini punya kamu, kan? Aileen menatap dompet kecil di tangan Bayu. Benar, itu miliknya. Iya, Mas, ini punya saya. Terima kasih. Saya pikir sudah hilang. Sama-sama. Kalau begitu, aku ke sebelah dulu. Silakan, Mas. Karena tak kunjung dipersilahkan masuk, Bayu memutuskan pulang saja. Sebelum pergi, ia sempat melirik ke arah bayi kecil yang dibaringkan di kasur busa. Pikirannya masih menebak bagaimana bisa Aileen memiliki anak tanpa pernikahan. Setelah kepergian Bayu, Aileen menutup pintu. Lalu hendak meletakkan dompetnya di meja. Kening wanita itu berkerut tipis saat menyadari dompetnya sedikit lebih tebal. Begitu kembali membuka dompet, bola mata Aileen membulat sempurna. Betapa tidak, dompet yang semula kosong itu sekarang terisi oleh beberapa lembar pecahan 100 ribuan. Aileen langsung mengeluarkan dan menghitung isinya. 1 juta? Tapi bagaimana bisa? Apa uang ini punya Mas Bayu? Tanpa menunggu, Aileen langsung menyeret kakinya keluar. Bayu berjalan cepat ke arah rumahnya, membuat Aileen segera menyusul dengan membawa uang 1 juta tadi. Bermaksud menanyakan sekaligus mengembalikan jika memang uang itu milik Bayu. Mas Bayu! Panggil Aileen, membuat langkah Bayu terhenti.
Lelaki itu membalikkan tubuhnya dan menatap Aileen yang sedang berusaha mengatur napas sambil memegang perut bagian bawahnya. "Kamu kenapa, Aileen?" "Maaf, Mas. Saya menemukan uang di dalam dompet. Padahal dompet saya itu kosong tadinya. Apa ini uang Mas Bayu?" tanya Aileen sembari memperlihatkan lembaran uang berwarna merah itu. Bayu mengulas senyum tipis. "Ya, saya yang masukkan uang itu. Kalau begitu, saya kembalikan, Mas." "Maaf, Aileen. Jangan tersinggung, ya. Uang itu bukan untuk kamu, tapi untuk anak kamu. Siapa tahu kamu butuh untuk perlengkapan dia. Tapi, Mas, saya tidak enak. Saya sudah berterima kasih diizinkan ibu tinggal di sini. Sudah, tidak apa-apa. Kalau kamu tidak enak, uangnya bisa kamu kembalikan nanti kalau sudah punya uang lebih." Tak tahu harus berkata apa, Aileen hanya menatap lembaran uang di tangannya. Sepenuh hatinya tidak enak, namun uang ini memang sangat ia butuhkan untuk keperluan sehari-hari. "Terima kasih, Mas. Kalau nanti punya uang, akan saya kembalikan." "Sama-sama, Aileen. Kalau begitu saya permisi. Anak saya sendirian di rumah." "Silakan." Bayu menatap Aileen yang hendak masuk ke rumahnya. Memperhatikan wanita itu dari ujung kepala ke ujung kaki. Seringai tipis terbit di sudut bibirnya. Cantik dan sangat menantang. Alfian duduk bersandar di ruang kerjanya, sedang memandangi foto baby boy yang menghiasi meja kerja. Foto itu ia ambil diam-diam tanpa sepengetahuan Aileen. Ujung jari Alfian mengusap permukaan foto. Kerinduan mengakar semakin dalam ke hatinya. "Kamu di mana, Nak? Apa kamu baik-baik saja?" Alfian menghirup banyak-banyak udara. Setiap kali teringat putranya, ia akan merasa dadanya sesak tak terkira. Ingin sekali ia memeluk dan menimang bayi kecilnya itu. Pencarian yang dilakukan selama berhari-hari tak juga membuahkan hasil. Alfian tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menemukan Aileen. Ia dan anaknya menghilang bak ditelan bumi. Alfian masih larut dalam lamunan ketika terdengar suara ketukan pintu. Gali datang dengan membawa beberapa berkas di tangannya, yang kemudian ia letakkan di atas meja. "Simpan di situ dulu, nanti aku tanda tangani," ucapnya lemas. Galih memilih duduk tepat di hadapan sang bos. Sudah beberapa hari ini seorang Alfian yang gila kerja itu tampak tidak bersemangat. Raganya ada di kantor, tetapi pikirannya melayang entah kemana. "Aku mau memberitahu kalau 2 hari lagi kita harus keluar kota. Kamu saja yang berangkat dengan staf lain. Aku tidak bisa kemana-mana," jawabnya malas. "Tapi ini proyek besar, Al, bukan proyek sembarangan. Perusahaan kita akan rugi miliaran kalau sampai proyeknya batal." Tatapan menghujam Alfian menjadi hadiah istimewa bagi Galih atas ucapannya barusan. Ketegangan tercipta, Galih berusaha mengurai dalam pikirannya sendiri tentang apa yang salah dari ucapannya. Mengapa Alfian terlihat sangat marah? "Aku tidak peduli meskipun proyek itu menghasilkan triliunan. Aku tidak akan pergi kemanapun sebelum Aileen dan anakku ditemukan. Tapi, Al, polisi dan orang-orang kita pasti akan terus mencari. Lagi pula perjalanan keluar kota itu hanya 2 hari. Sekali lagi Galih berusaha membujuk. "Sudah kubilang aku tidak peduli. Meskipun perusahaan ini akan bangkrut sekalipun." Bentakan Alfian semakin keras. Galih diam tak lagi menjawab. Ia cukup paham bagaimana perasaan Alfian sekarang. Alfian duduk bersandar pada kursi kerjanya, sebisa mungkin menahan amarah yang meledak. "Oke, aku mengerti. Biar aku dan yang lain yang berangkat." Akhirnya Galih mengalah. Alfian memejamkan mata. Dalam pikiran yang semrawut, ia berusaha menebak kemana Aileen membawa anak mereka. Detik itu juga pikiran Alfian seakan terbuka. Ia tiba-tiba teringat akan jasa catering yang disewa Mama Fanny di pesta pertunangannya bersama dengan Riana yang gagal. Alfian baru sadar Aileen bekerja di catering itu. "Kenapa?" tanya Galih ketika Alfian menatapnya serius.
Kamu ingat catering yang disewa Mama pada hari pertunangan itu? Galih mengangguk, tetapi belum dapat menebak kemana arah pembicaraan Alfian. Ingat, memang kenapa? Aileen pernah bekerja di sana, kan? Coba cari nomor kontak pemilik catering itu. Mungkin saja ada yang tahu di mana Aileen tinggal sebelumnya.